HP 4 jutaan sekarang emang makin banyak, tapi masalahnya nggak semuanya punya performa gaming yang gacor. Nah, buat ngebantu lu dapetin yang paling worth it, gue udah saring daftar HP gaming 4 jutaan dari berbagai merek. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP gaming 4 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Punya julukan The Battery King, iQOO Z10 emang nawarin baterai super gede berkapasitas 7300 mAh. Bukan sembarang baterai biasa, baterainya udah pakai teknologi anode silikon BlueVolt generasi ketiga. Buat ketahanan gamingnya, lu bisa andelin baterai segede itu buat main game sampai 6 jam lebih, bos. Berkat fast charging 90 watt, ngecas baterai dari 0 ke 50% cuma makan waktu sekitar 33 menitan doang. Puas sama baterainya yang badak, performanya juga jadi salah satu yang tercepat walaupun agak sedikit downgrade. Yes, chipset Snapdragon 7S Gen 3 bisa ngasih kenyamanan buat gaming berat kayak PUBG atau bahkan Genshin Impact. Layarnya punya luas 6,77 inci AMOLED 120Hz super tajam dan mulus. Bagian yang harus dipangkas, iQOO Z10 harus puas sama speaker mono. Gas, kalau lu tertarik sama iQOO Z10, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, Vivo T Series comeback lagi, bos. Sekarang ada Vivo T5 Pro 5G yang punya desain stylish tapi speknya lumayan buas. Yes, HP ini bawa chipset ngebut Dimensity 7400 Turbo yang ditandemin UFS 3.1. Lewat pengujian aplikasi Antutu versi 11, skornya tembus 1 jutaan poin lebih. Buat game MOBA yang populer kayak Mobile Legends, gamenya berjalan stabil di 90 FPS dengan suhu sekitar 30 derajat doang. Urusan visual juga dijamin bakal bikin mata puas. Yes, layarnya pakai AMOLED 120Hz yang support HDR10+. Emang sih gak ada varian RAM 12GB dari HP ini, tapi sisi lebihnya Vivo ngasih baterai badak 6500 mAh. Walaupun baterainya segede itu, bodinya tetap tipis di 7,59 mm dan udah support fast charging 90 watt. Gas, sikat Vivo T5 Pro 5G kalau lu suka sama HP-nya. Link belinya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Nggak cuma menarik lewat Active Matrix Display yang keren, Infinix Note 60 Pro juga nawarin performa yang lumayan ngebut, bos. Yang paling digemborin dari Infinix, dia udah pakai Snapdragon 7S Gen 4 yang gesit dan nggak gampang overheat. Skor Antutunya juga termasuk tinggi karena tembus 1,1 jutaan poin. Main game Delta Force tembus 90 FPS anti lemot. Push rank di Mobile Legends juga lancar banget di 120 FPS. Walaupun bukan HP yang gaming banget, Infinix tetap ngasih sistem pendingin 3D Ice Core Vapor Chamber berukuran gede. Jadi kalau digeber main game berjam-jam, performa dan suhunya bakal tetap terjaga, bos. Yang menarik juga, HP berlayar AMOLED 144Hz ini nawarin baterai badak 6500 mAh. Nggak cuma ada fast charging 90 watt dan wireless charging 30 watt, dia juga ada bypass charging. Nah, kalau lu tertarik sama Infinix Note 60 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang kedua, rekomendasi HP gaming performa gacor berikutnya ada Poco X8 Pro 5G.
Dijual mulai 4 jutaan buat varian 8 per 256 GB. HP ini jelas jadi yang termurah dengan chipset Dimensity 8500 Ultra. Skor Antutunya juga tinggi banget, yaitu tembus di angka 2,2 jutaan poin. Walaupun layarnya nggak segede HP gaming sekelasnya, tapi menurut gua layar 6,59 inchinya udah bisa bikin kita nyaman dan bisa genggam pakai satu tangan doang. Panelnya udah AMOLED 120Hz yang resolusinya 1,5K. Ada RGB di sekitaran kamera belakangnya yang bikin kesan HP-nya makin gahar. Yang menarik juga dari Poco X8 Pro 5G, dia punya baterai badak 6500 mAh yang kuat diajak gaming 5 jam lebih. Berkat fast charging 100 watt, ngecas dari 0 ke 100% cuma makan waktu sekitar 48 menitan doang. Tapi sayangnya fitur wireless charging masih absen, bos. Nah, kalau lu kegoda buat punya Poco X8 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, walaupun sekarang eranya Poco X8 Pro, Poco X7 Pro masih jadi inceran karena nawarin memori gede, bos. Yes, varian memori 12 per 512 GB masih bisa lo dapetin under 5 juta doang. Chipsetnya emang nggak sekencang Poco X8 Pro, tapi menurut gua performa chipset Dimensity 8400 Ultra masih nyaman buat gaming agak berat. Layarnya lebih gede 6,67 inci AMOLED 120Hz, termasuk resolusi yang udah 1,5K dan bisa nampilin 68 miliar warna. Di dalam bodi setebal 8,3 mm, baterainya punya kapasitas 6000 mAh yang bisa gaspol Genshin Impact 4 jam lebih. Yang menarik juga, Poco udah ngasih charger 90 watt dalam paket pembelian, bos. Oke, kalau lu kegoda buat punya Poco X7 Pro, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Intinya nih bos, kalau lu nyari HP gaming 4 jutaan paling ngebut, pilihan paling pas ada di Poco X8 Pro 5G. Terus kalau nyari yang baterainya paling gede, lu bisa lirik iQOO Z10 5G. By the way, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh.